muhyiyal Qur'an yang telah bergabung di Masjid Al-Muhajirin ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang senantiasa membawa kita kepada kemaksiatan. Wa min syarri a'malina. Kepada Allah kita berlindung dari perbuatan kita, amal-amal kita yang sia-sia, perbuatan-perbuatan kita yang keji, perbuatan kita yang mungkar. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Semoga kita semua yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah. Semoga kita semua yang hadir pagi hari ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan nikmat istiqamah dalam takwa. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini saat nanti kematian kita tiba, semoga Allah berikan nikmat husnul khatimah. Kita berselawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling kita cintai di dunia ini. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai Nabi Muhammad, melebihi cinta kepada orang tua, anak dan semua manusia. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah mendengar suara Nabi, kita tidak pernah hidup bersamping Nabi. Tapi majelis yang mulia penuh rahmat ini kita memohon kepada Allah, semoga kelak di hari akhirat kita bisa berada di samping Nabi. Semoga kelak di hari akhirat kita bisa menatap wajah Nabi. Semoga kelak di hari akhirat kita bisa mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Setelah selesai sholat tadi saya baru teringat bahwasanya Rokan Hulu ini adalah negeri 1000 suluk ya. Zikir-zikir mereka mengenal ke dalam qauluh, Masya Allah. Ayat-ayat yang mereka sampaikan sampai ke dalam qauluh. Kalau kota Medan Bapak Ibu dikenal dengan negeri 1000 marga ya. Kalau Rokan Hilir, kampung istri saja dikenal dengan negeri 1000 kubah. Kalau Pekanbaru dikenal dengan negeri 1000 ruko. Tapi Rokan Hilir ini adalah dikenal dengan negeri zikir, negeri setiap mata adalah zikir, setiap pendengaran adalah zikir, setiap ucapannya adalah zikir. Jamaah-jamaah yang selalu berzikir, pemimpin-pemimpin yang selalu berzikir. Saya tidak bisa membayangkan bahwa Rokan Hulu ini kelak akan dipimpin oleh ahli zikir. Rokan Hulu ini kelak akan membentuk masyarakat ahli zikir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu ingkar, ketika seseorang itu meninggalkan yang Allah perintahkan, ketika seseorang itu melakukan yang Allah larang, maka akan sulit hidupnya, akan sempit hidupnya, akan susah hidupnya. Maka kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali musibah-musibah yang melanda negeri kita. Banyak sekali musibah-musibah yang datang melanda negeri kita. Mulai daripada tanah longsor, banjir, pencemaran udara, kemudian kebakaran, kemudian ada tsunami, kemudian dan lain sebagainya. Semua kejadian-kejadian itu hadirin Allah cintai. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innallaha ya'lamu mithqala dzarrah. Bukan karena Allah zalim kepada kita, akan tetapi semua musibah-musibah dan keburukan yang Allah turunkan ke muka bumi ini karena kezaliman kita, karena dosa-dosa kita, karena keingkaran-keingkaran kita. Maka pada kesempatan kali ini hadirin yang Allah cintai, kita akan membahas
tentang bagaimana kita mencari, bagaimana kita menemukan, bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah cintai, kita semua punya dosa. Betul Bapak Ibu? Angkat tangan yang tak punya dosa Bapak Ibu. Ada? Ini adalah pengakuan. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua punya dosa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia pasti pernah berbuat dosa, betul? Pasti pernah berbuat salah, betul? Akan tetapi alhamdulillah ya, kabar bahagianya, kabar baiknya, Allah Subhanahu wa taala tak pernah berkata, sebaik-baik daripada hambaku adalah mereka yang tak buat dosa, mereka yang tak pernah salah. Allah tak pernah berkata demikian. Rasulullah, Nabi kita tercinta, juga tak pernah berkata dan bersabda, sebaik-baik umatku adalah yang tak punya dosa, yang tak pernah khilaf dan salah. Rasul tak pernah bersabda demikian. Tapi apa yang Allah katakan? Apa yang Rasul ucapkan? Yang Allah katakan apa? Yang Allah katakan adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya aku sangat mencintai para pendosa. Sesungguhnya aku mencintai para pendosa, pendosa-pendosa yang bertaubat dari dosanya. Dan Rasulullah juga mengatakan, wa khairal khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik daripada umatku yang berdosa adalah yang minta ampun dari dosa-dosanya. Maka jika ada hidup kita hari ini sulit, susah, masalah tak kunjung ada jalan penyelesaian, musibah-musibah terus berdatangan, kesusahan-kesusahan datang terus silih berganti, bukan uang yang kurang, bukan kekayaan Indonesia yang kurang, bukan otak yang kurang cerdas, bukan rumah yang kurang mewah, tapi ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan, dan sampai sekarang belum kita mendapat ampunan, sehingga masalah-masalah itu sebagai teguran bagi kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah cintai, kita semua punya dosa dan kita akui kita semua punya dosa, sehingga Allah selalu menunggu kita, Allah selalu menantikan kehadiran kita. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah semua wahai orang-orang beriman. Ada dua nama Allah yang punya kemiripan daripada Asmaul Husna. Dua nama Allah itu, yang pertama adalah Al-Ghaffar, nama yang berikutnya adalah Al-Ghafur. Dari 99 Asmaul Husna ada dua yang mirip, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Apa bedanya? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsudil Asma fi Syar'il Ma'ani Asmaul Husna, Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Ghaffar, Ghaffara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Kita ini hadirin yang Allah cintai, masih dimuliakan orang, masih dihormati orang, masih dihargai orang, bukan karena kita suci, bukan karena kita tanpa dosa, tapi karena Allah menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Seandainya Allah tampakkan dosa-dosa kita, seandainya Allah perlihatkan dosa-dosa kita, misalkan dosa-dosa kita ditampakkan dengan setiap satu dosa mengeluarkan bau busuk 30 menit,
Dua dosa bau busuk badan kita 60 menit. Setiap satu dosa badan kita mengeluarkan bau 30 menit. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu tercinta? Kira-kira badan kita ini kayak mana ketika kita buat satu dosa mengeluarkan bau busuk, bau bangkai 30 menit? Kira-kira masih adakah yang dekat dengan kita? Masih adakah yang mau merapat dengan kita? Masih adakah yang mau memeluk dan memegang tangan kita? Tapi Allah itu Al-Ghaffar, Maha menutupi aib dan dosa-dosa kita, sehingga orang masih mau mendengarkan kita. Karena Bapak Ibu masih mau mendengarkan Ustaz Muhsin karena Allah tutup aib-aib saya. Coba kalau jemaah dibukakan aib saya, nampak saya bermaksiat, nampak saya berbuat dosa. Ketika saya berceramah, mari taubat, jemaah berkata, tobat. Kemarin baru tengok dia itu di sini ngapain. Jadi karena Allah tutup aib-aib kita. Yang kedua adalah Al-Ghafur. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Di Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Allah ampunkan. Dan Allah mengampuni dosa tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kalau kita buat dosa 100, ampunan Allah lebih daripada 100. Ketika kita berbuat dosa 1000, maka ampunan Allah lebih daripada 1000. Maka teruslah bertobat, teruslah mencari ampunan Allah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah. Tak boleh tunda-tunda. Dan cara Allah mengampuni dosa itu ada 3. Hadirin Allah cintai, dituliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ditulis oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Kemudian juga dalam kitab Fawaidul Al-Mu'tabar yang ditulis oleh Habib Zaid bin Subait juga diterangkan tentang 3 cara Allah mengampuni dosa. Yang pertama, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, dosa besar, dosa kecil, maka Allah mengampunkan dosa itu tanpa kita minta. Tanpa kita minta, Allah ampunkan otomatis. Yaitu ketika kita dapat musibah, dapat kesulitan. Rasulullah mengatakan tidaklah orang beriman itu ditimpa sebuah musibah, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali itu sebagai penggugur dosa-dosa. Maka jika ada di antara kita yang hadir hari ini dapat musibah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dengan kesabaran itulah berguguran dosa-dosa kita. Ketika ada kita ditimpa sakit, 7 hari sakit tak sembuh-sembuh, 7 hari dosa berguguran. 7 tahun sakit tak sembuh-sembuh, 7 tahun dosa berguguran. Tapi sepertinya Bapak Ibu yang hadir ini semua sehat walafiat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang hadir ini ada sakit yang Allah titipkan dalam dirinya, semoga Allah angkat. Dan jika misalkan tidak juga sembuh, ingat takdir Allah. Takdir Allah itu 2. Takdir Allah itu 2. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir Allah yang baik, takdir Allah yang buruk, itu semua dari Allah. Tapi meskipun namanya takdir baik, takdir buruk, ingat sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair. Ajaib, menakjubkan orang-orang beriman itu, semua keadaan mereka baik. Sehatnya orang beriman baik, sakitnya orang beriman baik. Maka dari itu, dengan sakit itu baik. Apa baiknya sakit? Gugur dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar.
Innallaha ma'as-sabirin. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi ada dosa yang diampuni tanpa diminta. Ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat musibah, bersabarlah. Ada kebaikan di sana, ada ampunan di sana. Kedua, ada dosa itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika kita punya tabungan dosa, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Watsba'us sayyi'ati al-hasanah." Ikutilah perbuatan dosa dengan pahala, dengan kebaikan, dengan amal soleh, maka pahala itu akan menghapus dosa. Contohnya, as-salatu ila salatu kaffaratun lima bainahuma. Antara salat dengan salat berikutnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Kita salat subuh, alhamdulillah. Ini gerakan salat subuh berjamaah bukan gerakan sembarangan. Ini adalah gerakan di mana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar keberkahan dan kebaikan. Karena di antara ciri-ciri kemunafikan adalah berat menjalankan salat subuh. Jadi orang-orang yang sudah duduk di masjid ini dalam gerakan salat subuh berjamaah ini, Allah hindarkan dari sebuah sifat nifak, kemunafikan. Insya Allah kita semua terhindar dari sifat kemunafikan. Dan ingat, Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menjadi kerak dan kayu bakar api neraka. Dan kita insya Allah sudah terhindar dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ada dosa itu diampunkan dengan amal soleh. Kita sudah salat subuh, alhamdulillah. Nanti kita salat zuhur, maka dosa 8 jam, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam lebih kita beraktivitas. Kita di kantor, kita di rumah, kita bertetangga, kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, kita ke pasar. Mata ini buat dosa, telinga ini buat dosa, mulut ini buat dosa, hati ini buat dosa, perut ini buat dosa, kaki ini buat dosa selama 7 jam. Maka ketika kita sholat zuhur di siang hari nanti, insya Allah dosa antara subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat zuhur, kemudian kita sholat asar, dosa antara zuhur dengan asar diampuni. Jadi jika ada tetangga kita belum sholat, jika ada saudara kita belum sholat dan berkata, aku belum waktunya sholat, aku masih banyak dosa, nantilah sholat tuh, aku belum pantas untuk sholat karena aku masih bergelumuran dengan dosa. Geblek. Karena banyak dosa lah makanya sholat. Karena dengan ibadah-ibadah itu menggugurkan dosa. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya, haji, umroh, sedekah, puasa, menggugurkan dosa. Yang ketiga, cara Allah menggugurkan dosa yang ketiga adalah dengan meminta taubatan nasuha. Hadirin cintai, dalam kitab Minhajul Aqilin itu sudah Imam Al-Ghazali. Begitu juga dengan sumber-sumber lainnya, disimpulkan ada minimal 5 rukun taubat. 5 rukun taubat. 5 rukun taubat ini namanya rukun. Jadi harus dilakukan, harus dikerjakan. Karena banyak orang berhenti buat dosa tapi bukan taubat namanya. Rukun yang pertama apa daripada taubat? Taubat itu amal soleh, betul. Taubat itu amal soleh. Yang namanya amal, setiap amal, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Taubat itu amal, maka rukun yang pertama daripada taubat adalah niat yang ikhlas, bertobat semata-mata karena Allah, bertobat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang berhenti buat dosa tapi tidak taubat, tidak diampuni dosanya. Contoh, sebut saja namanya James. Si James ini sudah 3 tahun pemabuk, mabuk terus setiap hari, mabuk-mabukan kerjanya. Si James ini sudah 3 tahun. Tiba-tiba kawannya heran, 3 hari ini si James ini tidak mabuk. Bertanya kawannya, James, ya, 3 tahun aku mengenalmu sebagai pemabuk, 3 hari ini kau tak lagi mabuk-mabukan. Udah tobat kau James? Iya bro, aku udah tobat bro. Bagaimana ceritanya kau tobat James? Ceritakan dulu. Begini bro, 3 hari yang lalu istriku datang dan berkata, abang, kalau abang tak berhenti mabuk-mabukan, adek minta pisah, adek minta cerai. Berhenti aku bang, mabuk, aku tobat bang. Gara-gara takut kehilangan istri, gara-gara dilarang istri. Betul dia berhenti. Si James itu berhenti mabuk, tapi tak diampuni dosa mabuknya selama 3 tahun. Karena dia berhenti bukan karena Allah, tapi karena istrinya. Bukan karena takut, karena itu dosa, tapi takut kehilangan istrinya. Bukan karena dilarang oleh Allah, bukan karena innamal khamri wal maisir, karena Allah haramkan, bukan diharamkan istri. Jadi banyak orang berhenti buat dosa tapi tidak diampuni dosanya. Kedua, rukun taubat yang kedua berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, menyesal adalah taubat. Banyak orang berhenti buat dosa masa-masa lalu, banyak penuh dengan dosa, tapi dosa-dosa masa lalunya sampai sekarang tak dilakukan lagi. Sudah berhenti dia lakukan dosa-dosa masa lalu itu, tapi tak diampuni sama sekali. Kenapa? Rukun kedua tidak dilakukannya, yaitu menyesal. Tak ada penyesalan. Contoh, sebut saja namanya Romeo and Juliet. Romeo and Juliet ini sepasang kekasih yang saling mencintai. Dari SMP mereka pacaran 3 tahun, masuk SMA masih pacaran atas nama kesetiaan 6 tahun. Tamat SMA, kuliah S1, masih pacaran 4 tahun. 6 tahun tambah 4 tahun berapa tahun? 10 tahun mereka pacaran. Tamat kuliah belum langsung nikah, masih pacaran lagi 2 tahun lagi. Kenapa? Nunggu dapat kerja. Berarti 12 tahun pacaran. Zina sudah mereka kerjakan, zina besar atau zina kecil. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat orang pacaran satu. Semoga yang pacaran anak-anak kita segera Allah putuskan hubungannya. Kalau tak putus, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Karena pacaran itu haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena Allah mengharamkan mendekati hal-hal yang membawa kepada zina. Pacaran adalah di antara yang mendekati kepada zina. Ratusan orang di Probolinggo, Jawa Timur hamil berjamaah gara-gara zina. Hamil berjamaah, mereka menuntut ke lembaga perlindungan anak dan perempuan, beri kami dispensasi hamil, jangan keluarkan kami dari sekolah, kami punya hak untuk sekolah. Hamil rame-rame, minta tidak dikeluarkan dari sekolah. Minta apa? Minta dispensasi hamil sampai melahirkan. Oh, biasanya kan yang dapat dispensasi hamil melahirkan Bapak Ibu karyawati yang sudah nikah. Tapi sekarang anak sekolah udah dapat, hadirin ya. Saking banyaknya orang berzina. Nah, Romeo and Juliet ini telah melakukan 3 perkara. Ini zina. 1, berhalwat, berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, yang diharamkan untuk berduaan. Kalau orang laki-laki perempuan berduaan, yang ketiga siapa? Syaitan. Dan ini yang dilakukan dalam pacaran, berduaan, dosa besar. Yang kedua yang dilakukan orang yang pacaran adalah bersentuhan. Kalau sudah pacaran, pegang tangan boleh, cium kening boleh, cium pipi boleh, cium ke tangan boleh, dan lain-lain. Ingat sabda Nabi, kepala ini ditusuk dengan besi lebih baik daripada menyentuh kulit yang bukan haram. Menyentuh kulit seseorang wanita yang haram untuk disentuh.
Kalau sudah pacaran, sentuhan. Yang ketiga, yaitu berzina besar. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, Romeo and Juliet ini yang sudah pacaran 12 tahun ini sudah melakukan ketiganya. Akhirnya mereka menikah. Ayahnya menikahkan. Aku nikahkan kau dengan putri kandungku Juliet dengan seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikah anak bapak bernama Juliet dengan seperangkat alat sholat tunai. Sah nikahnya? Sah. Pertanyaannya, setelah mereka menikah, apakah otomatis dosa mereka selama 12 tahun pacaran diampuni? Hadirin, kalau melihat wajah-wajah yang hadir nih, nampak pacaran kesolehan. Jadi sama bapak ibu suami istri tidak lewat jalur pacaran sepertinya, ya kan? Nggak ada pacaran kamu, Pak? Jadi sama bapak sama ibu kemarin kayak mana? Ta'arufan? Atau ada juga yang pacaran? Oke, ini cocok. Kita tidak lagi pacaran setelah menikah halal, tapi apakah dosa pacaran kita selama ini diampuni? Tergantung. Apakah ada penyesalan? Atau jangan-jangan setelah menikah melewati 12 tahun mereka berzina, setelah menikah akhirnya deh kita nikah juga deh, bahagia kali abang deh, dia lupakan dosa-dosanya, dia tidak sesali dosa-dosanya, menyesal berbuat dosa seperti minum. Ketika diminum, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Habib Habsyi mengatakan kalau minum dengan cara itu, selama minuman itu masih ada di dalam tubuh, maka tidak akan bermaksiat begini kepada Allah. Ini contoh seperti minum, belum habis diminum, rupanya ada racun. Racun itu pun bekerja menyakiti tubuh yang minum. Aduh sakit kepalaku, aduh sakit tubuhku, aduh sakit badanku, aduh sakit. Maka akan timbul penyesalan. Akan timbul penyesalan. Bagaimana penyesalan setelah tahu dan sudah meminum racun masih ada sisa? Penyesalannya adalah, kenapa aku minum tadi ya? Kenapa aku minum tadi ya? Kenapa aku sentuh minuman itu tadi ya? Coba kalau tak ku minum, coba kalau tak ku sentuh minuman itu tadi, pasti badanku tak sakit seperti ini. Itu menyesal. Apakah zina yang dulu mereka kerjakan begitu? Ya Allah, dulu kita berzina, dulu kita berdosa, ya Allah deh, 12 tahun kita melakukan yang Allah larang deh. Apakah begitu? Atau jangan-jangan setelah menikah berbahagia saja tanpa menyesali yang lalu? Hati-hati. An-nadamu taubah, menyesali perbuatan itu adalah taubat. Hadirin. Yang ketiga, rukun taubat yang ketiga, berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, tadi kan Ustaz contohkan dengan minum, masih ada sisa, ada racunnya, sudah menyakiti tubuh. Dosa itu seperti racun, lebih parah daripada racun akibatnya. Jadi kita sudah tahu di sini ada racun. Bapak Ibu, kita sudah tahu di sisa minuman ini ada racun. Masih mau diminum? Masih mau diminum? Udah tahu di sini ada racun yang akan membunuh kita, masih diminum? Kalau masih diminum, orang kayak mana itu? Bodoh, gila. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang tahu itu dosa, tapi masih dikerjakan. Kita buat dosa bukan karena kita tidak tahu itu dosa. Rata-rata kita tahu itu dosa. Maka rukun yang ketiga daripada taubat adalah berhenti minum racun. Berhenti. Setelah berhenti yang keempat, rukun yang keempat daripada taubat, berjanji tak minum lagi. Aku tak akan minum lagi, tak akan kusentuh lagi, dan tak akan kusentuh lagi walau setitik. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah daripada inti daripada tobat, berjanji tidak mengulangi lagi. Ini inti tobat. Ada namanya tobat maksiat. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Adi Hidayat dalam sebuah ceramahnya. Tobat maksiat. Apa namanya, Bu? Pak? Tomat. Itulah yang nasuha, kata Ustaz Hidayat. Tomat itulah yang nasuha, katanya. Penjelasannya adalah kita buat dosa, kemudian kita bertobat, kemudian
2 bulan lagi kita buat dosa lagi. Bertobatlah, buat dosa lagi. Tobatlah, buat dosa lagi. Tobatlah. Ustaz, itu kan mempermainkan Ustaz. Tidak. Yang penting, yang keempat nih, rukun yang keempat ini kita kerjakan. Berjanji tidak mengulangi. Contoh, tahun 2020 kita buat dosa. Kita sudah bertobat, kita sudah menyesal, kita sudah berjanji 2020 kita buat dosa. 2023 karena godaan setan diulangi lagi dosa yang sama. Apakah ada hubungannya dosa 2020 dengan dosa 2023? Tak ada. Ini dosa baru. Dosa baru karena dosa kemarin sudah diampuni. Yang penting dia berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi toh diulangi, itu adalah dosa baru. Yang payah itu kan berjanji, aku tidak mau lagi, karena dia tidak mau mengucapkan janjinya, tekadnya, azamnya, karena masih butuh, masih ragu meninggalkan dosa itu. Nanti kalau aku tinggalkan dosa itu, bagaimana aku makan, bagaimana aku mendapatkan uang, menafkahi anak istriku, sehingga dia tidak mau berjanji meninggalkan dosa itu. Itulah dosanya berlarut-larut. Terakhir hadirin, Ustaz, apa beda pinangan dengan pacaran? apa? Apa beda pinangan dengan pacaran? Pinangan? Dengan pacaran. Pinangan. Pacaran dalam bahasa dan istilah yang kita dapatkan adalah pacaran anak muda yang tak menikah, berdua-duaan, ada kata jadian. Aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Kita jadian ya, jadian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun udah jadian, tidak ada pinangan itu Pak. Pacaran itu tidak dipinang Pak, tidak dipinang. Kalau meminang, hikmah dalam Islam halal, boleh, diperintahkan, disunahkan mengkibah, meminang. Tapi ketika dipinang, tak boleh dan dilarang berdua-duaan, dilarang bersentuh-sentuhan, dilarang melihat aurat sebelum sah akad nikah. Meminang, mengkibah halal. Tapi kalau pacaran tanpa menikah, mereka berdua-duaan, mereka pegang-pegangan, bahkan melakukan zina besar, itulah yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati sesuatu yang membawa kamu ke dalam zina. Pacaran adalah mendekati zina. Ada lagi Pak ini. Silakan. Ini kan tahun politik. Tahun politik. Ya Pak, saya calon bupati, calon gubernur, Amin. calon dewan. Insya Allah. Ini Ustaz kondang banyak ini. Ya. Saya manfaatkan Ustaz kondang. Kalau saya jadi nanti umroh Ustaz kondang. Saya juga mau Pak. Dan Insya Allah. itu yang kedua, pemilih ini kalian ikut memilih besok. Nah, kalian pilih saya tak apa-apa, tapi kalian saya kasih uang 300.000 satu orang ini. 300.000 satu orang. Dan yang penting aja memilih. Tak usah pilih saya tidak apa-apa. Tapi kalau saya duduk nanti, dia akan tahu ini semua. Keluar negeri, begitulah kira-kira. Setelah itu nanti kita semua tobat. Supaya tobat diterima kalau salah, bagaimana kira-kira Ustaz? Oke. Ada lagi Ustaz, lagi. Apa dong? Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa prosesnya? Kenapa Maryam dan Hawa? Ataukah Maryam dan Hawa itu termasuk kategori Nabi? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, yang pertama yang kita jawab ya, Bapak ya. Kita berkomplot melakukan pelanggaran misalnya, salah satu pelanggaran ya. Kemudian kita sekarang buat pelanggaran, nanti kita sama-sama taubat. Itu intinya mungkin ya. Kita taubat tuh, kita berkomplot, ada usaha-usaha macam-macam, pilih. Terus nanti bertobat, maksudnya itu apa Pak? Berencana taubat. Tapi mereka buat dosa sekarang, terus nanti sekarang buat dosa aja lah dulu, nanti kita tobat. Yang penting sogok-sogok dulu, beli suara, beli campaign, money politik, nanti kan bisa tobat. Itu adalah melanggar daripada rukun tobat. Berjanji, bertekad untuk melakukan sebuah dosa, sedangkan kita berjanji untuk tidak melakukan sebuah dosa, itulah tobat ya. Kemudian yang kedua tadi Bapak Ibu tentang penciptaan Adam dan Hawa,
Itu panjang ceritanya. Nah, nanti kita akan lain kali kita akan sharing jawabannya ya Pak Ayahanda ya. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir sebagai penutup, tadi ada 5 rukun tobat. Terakhir, masih ada waktu bertobat. Waktu bertobat ada 2. 1, belum kiamat. 2, belum sakaratul maut. Ruh belum digorgir, ruh belum ditenggorokan, dan sekarang kita masih hidup, masih ada waktu bertobat. Dan perintah Allah adalah jangan tunggu nanti, wasyari'u ila maghfirah, segera. Jangan pula seperti ini, ketika di SMP padahal sudah balik, sholatlah kau, masih muda, nantilah sholat tunggu udah SMA. Udah SMA belum juga sholat, sholatlah kau, nantilah sholat tunggu sudah kuliah. Nikmati masa SMA dulu, kuliah belum juga sholat, sholatlah kau, dan anak kuliah nih, masih banyak tugas, proposal, makalah, tugas kuliah, resume, tesis. Nantilah sholat tunggu sudah dapat kerja, udah bekerja, tak juga sholat, sholatlah kau, nantilah sholat tuh kalau sudah menikah, udah nikah belum juga sholat, sholatlah kau, nantilah sholat tuh kalau sudah punya anak, udah punya anak belum juga sholat, sholatlah kau, nantilah sholat tuh kalau anak sudah pada lepas, sekarang masih sekolah, masih banyak biaya, butuh tenaga, perjuangan membesarkan mereka, kalau udah lepas barulah sholat, sholatlah kau, udah punya cucu, udah punya anak, sudah lepas semua, sampai mati tak tobat, jangan tunggu nanti, segera meraih ampunan Allah. Semoga kita semua yang hadir hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu tercinta, mohon maaf lahir batin, banyak salah, banyak kurang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.